Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Prenti Putri. Di sini saya akan membuat video demonstrasi penelaah dan penguraian struktur dataset menggunakan ADA atau VCA. Di sini data yang saya gunakan yaitu ada klasifikasi penyakit jantung, prediksi penyakit jantung menggunakan machine learning. Sebelum kita masuk, di sini saya akan menjelaskan apa itu ADA. ADA adalah Exploratory Data Analysis, adalah proses analisis dataset untuk memahami struktur, pola, dan hubungan dalam data sebelum melakukan analisis lebih lanjut. ADA mencakup penggunaan statistik, deskriptif, visualisasi data, dan identifikasi anomali. Tujuannya adalah untuk menemukan insight yang berguna dan menyiapkan data untuk pemodelan. Kemudian VCA, yaitu Principal Component Analysis, adalah teknik reduksi dimensi yang digunakan untuk mengurangi kompleksitas data sambil mempertahankan sebanyak mungkin informasi. VCA mengubah data asli menjadi sekumpulan variabel baru atau komponen utama yang merupakan kombinasi linear dari variabel asli. Komponen ini diurutkan berdasarkan varians, sehingga komponen pertama memiliki varians terbesar. VCA sering digunakan dalam ADA untuk memvisualisasikan data tinggi dimensi dan mengurangi noise. Nah, di sini data yang saya pakai yaitu klasifikasi penyakit jantung. Nah, ini ada tabelnya. Di sini ada tabel age ini umur, sex ini jenis kelamin, CP ini jenis nyeri dada, traits BPS itu adalah tekanan darah saat istirahat, COL itu kolesterol serum, FBS itu adalah gula darah puasa, ristek itu adalah hasil elektrokardiografi saat istirahat. Kemudian ada TALAC, yaitu denyut jantung maksimum tercapai. Kemudian ada eksang, angina yang disebabkan oleh olahraga. 1 untuk iya dan 0 untuk tidak. Terus ada OPEC, yaitu depresi ST disebabkan oleh olahraga dibandingkan dengan istirahat. Kemudian ada SLOP, yaitu kemiringan segmen ST latihan puncak. Kemudian ada CA, yaitu jumlah pembuluh darah utama. Kemudian ada TAL, yaitu thalassemia atau kategorikal, misal normal, kelainan, ataupun kelainan reversibel. Kemudian yang terakhir ada target, yaitu diagnosis penyakit jantung. 1 itu untuk ada dan 0 itu untuk tidak. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini juga sama seperti yang di atas ini. Nah, ini ada frekuensi jenis kelamin, ini jumlahnya, dan 0 ini untuk wanita, 1 ini untuk pria. Frekuensi jenis kelamin untuk wanita diperkirakan ada sekitar 180 wanita, kemudian untuk pria diperkirakan sekitar ada 160 pria. Nah, ini juga sama, YX, CP ini, cuman di sini ada angkanya, ada jumlahnya, kemudian ada rata-rata, ada mean, ada STD yaitu standar deviasi, ada minimum, ada 25%, ada 50%, ada 75%, dan ada maksimal. Nah, ini jumlahnya ada 3003, kemudian rata-ratanya ada 54.000, standar deviasinya ada 9.000, minimumnya ada 29.000, 25%-nya ada 47.000, ada 50%, ada 75%, dan ada maksimalnya. Kemudian ini ada frekuensi penyakit jantung dengan jenis kelamin. Yang merah ini untuk wanita, yang biru ini untuk pria, dan 0 ini tidak sakit, dan 1 ini untuk yang sakit. Nah, dan wanita diperkirakan yang tidak sakit itu ada sekitar 20. Kemudian untuk pria yang tidak sakit diperkirakan ada sekitar 120 sampai 150.
Kemudian yang sakit wanita itu ada sekitar 70. Kemudian yang laki-laki itu ada sekitar 90 yang terkena penyakit jantung dengan menggunakan jenis kelamin. Kemudian ini ada usia dan denyut jantung maksimal, penyakit jantung dalam usia dan denyut jantung maksimal. Nah, dan titik-titik merah ini adalah yang sakit dan yang biru ini adalah tidak sakit, denyut jantung maksimalnya. Dan ini adalah perkiraan umurnya, yaitu ada yang umur 30 sampai 40 sampai 50 sampai 60 sampai 70. Dan ini perkiraan denyut jantungnya yang paling tinggi yaitu ada 200, yaitu di umur 30. Nah, kemudian ini frekuensi, cek distribusi kolom umur. Nah, kemudian ini ada frekuensi penyakit jantung per jenis nyeri dada. Nah, untuk ini nyeri dada 0, nyeri dada 1, nyeri dada 2, nyeri dada 3. Dan untuk yang biru ini yang tidak sakit, yang merah ini yang sakit. Yang perkiraan denyut jantungnya 0, ya denyut jantungnya 0 itu tipikal agak nyeri dada terkait mengurangi suplai darah ke jantung, yaitu ada sekitar 100. Dan yang sakit ada sekitar 40. Dan nyeri dada 1 yaitu atipikal angina atau nyeri dada tidak berhubungan dengan jantung, itu yang tidak sakit ada sekitar 10, yang sakit ada sekitar 40. Kemudian yang kedua itu adalah non-aginal pain atau biasanya kejang, tidak berhubungan dengan jantung juga, yang tidak sakit itu ada sekitar 20, yang sakit itu ada sekitar 70. Kemudian yang ketiga itu ada asimptomatik, yaitu nyeri dada tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit. Nah, ini sedikit, ini kemungkinan 5, dan yang tidak sakit 5, yang sakit itu kemungkinannya 10. Nah, ini juga sama kayak yang tadi, yaitu ada umur, ada jenis kelamin. Kemudian ini adalah tabel koefisien korelasi bernilai negatif, berarti hubungan antara kedua variabel tersebut negatif atau saling berbanding terbalik. Koefisien korelasi bernilai positif, berarti hubungan antara kedua variabel tersebut positif atau saling berbanding lurus. Oh, ini dari umur, dari jenis kelamin, kemudian dari bawah ini juga sama. Ini juga pemodelan array skill data. Nah, di sini juga ada KNN perbandingan model. Ini nilai KNN tertinggi pada data tes 68,85%. Tabel prediksi tabel cross validated matrix. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.